Ya, betul, memang itu kenyataannya. Ketersediaan air bersih dinyatakan sebagai salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan stunting oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini didasari karena kasus stunting akibat tidak adanya air bersih dan sanitasi buruk mencapai 60% di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran kalau misalnya akses air bersih termasuk ke dalam salah satu Sustainable Development Goals yang diajukan oleh PBB atau the United Nations. Tapi, meskipun air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI memberikan informasi bahwa ancaman kelangkaan air di Indonesia diperkirakan semakin mendekat. LIPI memprediksi bahwa semua wilayah di pantai utara Jawa, mulai dari Banten sampai Surabaya, akan menjadi wilayah urban yang berpotensi mengalami defisit ketersediaan air pada tahun 2040. Memang, krisis air bersih merupakan bukan satu hal yang baru baik di Indonesia maupun di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2019 mencatat bahwa 2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki layanan sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar untuk menunjang kehidupan yang bersih. Ternyata, meskipun keadaannya sudah memburuk selama ini, pandemi COVID-19 memperparah ketersediaan air bersih di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh tingginya penggunaan air selama pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan protokol kesehatan yang mewajibkan para warga Indonesia untuk selalu memperhatikan kebersihan dengan cara mencuci tangan, mandi, dan lain-lain, sehingga penggunaan air di Indonesia meningkat sebanyak 3 kali lipat selama pandemi COVID-19. Di balik kenaikan kebutuhan air, ketersediaan air di sebagai wilayah besar Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis, menurut laporan Bappenas. Sementara itu, ketersediaan air di Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Selain ketersediaan air bersih yang minim untuk keperluan cuci dan kakus, air minum juga belum didistribusikan dengan baik di Indonesia. Kapasitas sistem penyediaan air minum atau SPAM pun masih terbatas. Sistem air perpipaan di Indonesia baru menjangkau 21,08% penduduk Indonesia.
Artinya, dengan populasi 270 juta orang, hanya sekitar 2 dari 10 orang di Indonesia yang saat ini menggunakan air dari sistem perpipaan nasional. Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum. Menurut RPJMN, tahun 2020 sampai 2024 hanya 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2020 dari BPS juga menunjukkan ada sebesar 90,21% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, meskipun distribusinya tidak merata. Tentunya dengan jumlah air bersih dan air minum yang terbatas, hal ini sangatlah berpengaruh terhadap upaya pencegahan stunting di Indonesia. Tapi, emangnya kenapa sih? Apa sih korelasinya antara ketersediaan air bersih dan pencegahan stunting? Pertama-tama, aku akan menjelaskan apa itu stunting. Menurut pengertian yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting mengacu pada kondisi yang ditandai dengan ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Untuk lebih gampangnya, ini dapat dikatakan bahwa stunting merupakan kondisi pada anak di mana jika tinggi badan anak dikomparasikan dengan tinggi badan anak seumurannya, tinggi badan anak tersebut lebih rendah daripada anak-anak seumurannya. Nah, untuk mencegah stunting ini, orang tua diharapkan sangat memperhatikan asupan gizi dan nutrisi yang diberikan kepada anak selama 1.000 hari periode emas anak, agar sang anak tidak terjerumus ke dalam penyakit stunting. Nah, selain asupan yang diberikan kepada anak harus bergizi, asupan yang diberikan juga harus bersih. Oleh karena itu, pertama, kita harus memastikan bahwa bahan pokok yang akan diberikan kepada anak telah dicuci bersih. Kedua, alat masak dan alat makan harus steril. Dan ketiga, kita harus memastikan bahwa air yang diberikan sudah matang kepada anak. Hal ini dikarenakan adalah jika bahan makanan, alat makan yang diberikan kepada anak tidak bersih atau tidak dicuci dengan menggunakan air yang bersih, maka akan terdapat mikroba atau bakteri atau bahkan cacing yang menempel pada benda-benda tersebut. Dan jika bakteri ini dikonsumsi oleh anak atau bahkan cacing-cacing ini dikonsumsi oleh anak, maka hal tersebut akan menyebabkan anak mengalami diare atau bahkan nutrisi yang dicerna tidak dapat sepenuhnya diserap oleh tubuh anak dan malah diserap oleh bakteri ini sehingga pada ujungnya sang anak tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan dalam jangka panjangnya anak ini akan mengalami penyakit stunting.
Semoga pemaparan singkat tersebut dapat memberikan kita edukasi tentang pentingnya ketersediaan air bersih untuk penjagaan stunting ya. Ingat, bersih adalah sebagian dari iman. Terima kasih.